Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Asifa Nurul Fatimah. Saya berasal dari Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan pada hakikatnya konvensi grafis, yakni perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan diartikan sebagai sejumlah kaidah tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, kalimat, dan tanda baca sebagai sarananya. Secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 1901 merupakan tonggak awal pembaruan ejaan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Pembaharuan ejaan tersebut sebagai imbas gerakan pembaharuan ejaan yang telah dilakukan lebih dari 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19. Pembaharuan ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami 7 kali perubahan seiring perubahan kebijakan pemerintah, yakni pada masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Pembaharuan ejaan juga dilakukan karena kebutuhan pemakai bahasa Indonesia. Perubahan ini dilandasi untuk memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dengan menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles of Van Ophuijsen. Dalam pelaksanaannya, Charles of Van Ophuijsen mendapatkan bantuan dari Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dengan adanya perubahan pada sistem ejaan, maka ejaan bahasa Melayu yang awalnya menggunakan aksara Arab Melayu atau abjad Jawi berubah menjadi aksara Latin. Sebelum kemerdekaan, ejaan yang diberlakukan adalah ejaan Van Ophuijsen yang diresmikan pada tahun 1901. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami 6 kali perubahan ejaan, yakni 1. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi, yaitu pada tahun 1947 sampai 1956. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I, yaitu tahun 1938 di Solo. Hasil kongres menyebutkan bahwa ejaan Van Ophuijsen untuk sementara waktu masih dapat digunakan, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perlu dipikirkan perubahannya. 2. Ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin. Kongres ini membicarakan perubahan sistem ejaan. Beberapa keputusan Kongres adalah: 1. Ejaan menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. 2. Ejaan ditetapkan oleh badan yang kompeten. 3. Ejaan tersebut hendaknya praktis dan ilmiah. Ejaan pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Namun sayangnya, ejaan ini tidak jadi diresmikan sehingga belum pernah diberlakukan. Yang ketiga, ada ejaan Melindo, yaitu pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersamaan ejaan bahasa Melayu Indonesia Melindo sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK tahun 1967 sampai 1972.
pemerintah terus mengupayakan mengadakan pembaharuan ejaan. Oleh karena itu, pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru, ejaan LBK. 5. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 hingga 2015. Pada 23 Mei, Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Mahsuri Saleh menandatangani pernyataan bersama tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mengalami perubahan, yakni EYD edisi 1 tahun 1972 sampai 1987. EYD edisi 2, yaitu tahun 1987 hingga 2009, dan EYD edisi 3, tahun 2009 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia atau EB tahun 2015 hingga sekarang. Setelah 43 tahun, yakni dari 1972 sampai dengan 2015, terjadi perubahan ejaan lagi, yakni perubahan dari ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, EBI diresmikan pada tanggal 26 November 2015 di Jakarta. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah ejaan Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.